Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6009. Zumo tersenyum penuh arti, meskipun tempat ini adalah kawasan istana di Mingyuefang. Namun, sebagai Tuan Serigala Negara Chu dan Putra Suci Sekte Tianshui, memiliki rumah di sini bukanlah hal yang aneh. Jika tidak ada hal lain, saya akan pamit dulu. Lin Bai mengajak Nona Yuewu dan berencana untuk pergi. Tuan Serigala. Zumo melihat punggung Lin Bai dan tiba-tiba memanggil. Tuan Zumo, apakah ada hal lain? Lin Bai berhenti dan menatap Zumo dengan bingung. Tidak ada hal lain. Zumo tersenyum, lagi pula, Tuan Serigala memiliki perjanjian pernikahan dengan Putri Sensian. Meskipun dia belum menikah, jika Tuan Serigala terus begitu terikat pada tempat cinta dan bulan, keluarga kerajaan akan sangat marah jika hal itu menyebar. Buruk. Kata-kata saya bukan ancaman bagi Tuan Serigala, tetapi pengingat bagi Tuan Serigala, saya harap Tuan Serigala dapat mengerti. Sikap Zumo sangat tulus. Setelah selesai berbicara, dia menjelaskan sekali lagi bahwa ini bukan ancaman, tetapi pengingat. Lin Bai menyipitkan matanya, dan mengangguk sambil berpikir, terima kasih, Guru Zumo, atas pengingatnya, aku sudah memikirkannya sendiri. Ada keributan besar di sini, dan di waktu mendatang, Divisi Zhaoxing pasti akan datang untuk bertanya kepada Tuan Serigala, dan tolong jangan salahkan Tuan Serigala. Zumo meminta maaf lagi. Tidak apa-apa, aku berada di istana Tian Suizong, jika Zhao Xingxi ingin tahu sesuatu, Anda bisa datang dan bertanya padaku. Lin Bai mengangguk. Kali ini Zumo tidak menghentikan Lin Bai, membiarkannya pergi bersama Nona Yuewu. Zumo masih tersenyum, menatap punggung Lin Bai dan Nona Yuewu, matanya bersinar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Komandan Utama, seorang pendekar bela diri dari Zhao Xing melangkah maju dengan hati-hati, apakah Anda percaya apa yang dikatakan Tuan Serigala? Zumo terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi malah menatapnya tajam, apakah Tuan Serigala dan Guru Su akan menipu kita? Lagi pula, Markis Lang adalah pria muda dan berbakat, wajar jika ia memiliki beberapa orang kepercayaan di sekitarnya. Jangan bilang itu mereka, jika aku seorang wanita, aku juga akan jatuh cinta pada Tuan Serigala. Zumo berkata sambil tersenyum. Para prajurit divisi Zhao Xing di sekitarnya tertawa setuju ketika mendengar kata-kata itu. Tampaknya, kebohongan yang dibuat oleh Lin Bai tampaknya telah menipu Zumo. Tetapi sebenarnya, jika Zumo, komandan divisi Zhao Xing, dapat dengan mudah ditipu, maka ia tidak akan bisa menjadi komandan. Cari di sekitar untuk melihat apakah ada petunjuk lain, jangan sampai ada petunjuk yang terlewat. Setelah Zumo memberi perintah, Zhao Xingxi Wu Ze mencari di sini secara detail. Lalu Zumo menghilang di tempatnya. Ketika Zumo muncul kembali, dia sudah tiba di ruang belajar kediaman Pangeran Chen. Yang Mulia, Zumo membungkuk dan memberi hormat. Yang Mulia Chen Wang sedang memegang sebuah buku dan membaca sendirian di bawah cahaya lampu. Tuan Zumo, bukankah Anda pernah ke Mingyuefang? Lalu apa yang terjadi? Saya datang ke sini khusus untuk melaporkan masalah ini. Zumo berkata, Yang Mulia, pergerakan dari Mingyuefang disebabkan oleh pertempuran sengit antara Tuan Lang dan para prajurit Istana Iblis Jeoyu. Hah! Setelah mendengar kata, Markis Serigala, Yang Mulia tiba-tiba tersadar, meletakkan buku di tangannya, mengangkat alisnya dan menatap Zumo, masalah ini ada hubungannya dengan saudara Lin. Zumo mengangguk, dan menceritakan seluk-beluk apa yang dikatakan Lin Bai. Dia berkata, dikatakan bahwa Tuan Serigala berkata, itu karena dia memprovokasi Istana Iblis 9 Neter beberapa waktu lalu, jadi Istana Iblis 9 Neter mengirim prajurit untuk membunuhnya kali ini. Yang Mulia Chen Wang mengangguk berulang kali, lalu bagaimana menurut Anda? Zumo tersenyum, Tuan Serigala pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Adapun alasan dia berbohong, kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan pedang itu. Yang Mulia Chen Wang menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, pedang Kaisar ke-21. Ya, Zumo mengangguk, jika tebakanku benar, Tuan Serigala seharusnya telah mendapatkan pedang itu. Yang Mulia Chen Wang mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Anda berpikir pedang ini jatuh ke tangan saudara Lin? Tuan Zumo menjelaskan sambil tersenyum, Yang Mulia, meskipun Tuan Lang telah berulang kali menentang Istana Iblis Jeoyu di ibu kota kekaisaran. Tetapi Istana Iblis Jeoyu bukanlah orang bodoh. Mereka sangat jelas tentang status Lin Bai di negara Chu dan Sekte Tianshui. Jika mereka membunuhnya, itu hanya akan membawa masalah besar bagi Istana Iblis Jeoyu. Jadi Istana Iblis 9 Neter tidak sebodoh itu. Zumo melanjutkan, karena kita telah menolak kemungkinan Istana Iblis Jeoyu membunuh Tuan Serigala,
maka Istana Iblis Jeoyu memiliki rencana lain untuk menyerang Tuan Serigala di Mingyue Fang. Di ibu kota kekaisaran saat ini, apalagi yang layak membuat Istana Iblis Jeoyu begitu repot? Tidak ada yang lain selain pedang. Penjelasan Zumo berhasil meyakinkan Yang Mulia Chen Wang. Yang Mulia Chen Wang berdiri dari kursinya, meletakkan tangannya di belakang punggung, pergi ke jendela, membuka jendela dan memandang bulan yang terang di langit. Saudara Lin, Anda benar-benar bukan orang biasa. Istana Iblis 9 Neter, Zhao Xingxi, keluarga kerajaan Chu, 5 keluarga besar di ibu kota kekaisaran, dan ratusan pasukan di ibu kota kekaisaran, besar maupun kecil, semuanya mencari pedang itu. Tapi kami belum menemukan apapun. Saudara Lin telah menemukannya secara diam-diam. Menatap bulan yang terang di luar jendela, Yang Mulia Chen Wang termenung lama. Zumo berkata lagi, Yang Mulia, jika tidak ada kecelakaan, pedang itu pasti sudah jatuh ke tangan Tuan Serigala. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zumo bertanya tentang rencana selanjutnya Yang Mulia Chen, tetapi setelah mendengarnya, Yang Mulia Chen tidak menjawab untuk waktu yang lama. Pedang itu terkait dengan harta karun Istana Iblis 9 Neter. Dan harta karun itu adalah harta karun yang dapat mendukung kekuatan lemah untuk menjadi kekuatan yang kuat. Harta karun seperti itu, tentu saja, Sekte Tianshui ingin memilikinya. Dan sebagai negara Chu, tentu saja, saya tidak ingin melihat Sekte Tianshui menjadi kekuatan yang kuat dan membagi wilayah dengan negara Chu. Yang Mulia Chen Wang telah berteman dengan Lin Bainai selama bertahun-tahun. Bahkan Yang Mulia Chen sendiri berpikir, bahwa Lin Bai telah banyak berkontribusi sehingga ia dapat berjalan dari kota Ziwei kembali ke ibu kota kekaisaran, dan ke tempatnya sekarang. Jika tidak ada kecelakaan, ketika Yang Mulia Raja Chen naik tahta, dengan jasa Lin Bai, beliau pasti akan dinobatkan sebagai raja. Namun sekarang, harta karun Istana Iblis 9 Neter yang tiba-tiba muncul tampaknya telah menciptakan penghalang di antara keduanya. Bahkan jika hubungan di antara keduanya sangat baik, mereka tetap berasal dari dua kekuatan yang berbeda. Yang Mulia Chen Wang menghela napas berulang kali, dengan begitu banyak pikiran di benaknya, beliau masih belum dapat mengambil keputusan. Tepat saat itu, kepala pelayan di luar pintu datang untuk melapor, Yang Mulia, Tuan Serigala sedang keluar untuk menemui Anda. Zumo mengangkat alisnya di ruang kerja, dan Yang Mulia Chen juga mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka tampaknya menduga bahwa Lin Bai akan datang berkunjung. Biarkan Tuan Serigala menyajikan teh di aula samping, dan saya akan segera datang. Meskipun Yang Mulia Chen Wang masih belum mengerti tujuan kunjungan Lin Bai, beliau tetap memutuskan untuk menemui Lin Bai terlebih dahulu. Zumo berkata, Yang Mulia, Tuan Serigala pasti datang ke sini untuk melaporkan sesuatu yang penting. Yang Mulia Pangeran Chen Wang menarik napas dalam-dalam, semoga kakak Lin tidak mempersulitku. Setelah keluar dari area mansion Mingyue Fang, Lin Bai mengemudikan perahu kecil untuk mengantar gadis Yuewu kembali ke Istana Bulan. Tuan Serigala, apakah Anda sudah mendapatkan pedang itu? Tanya Nona Yuewu. Yah, hewan peliharaan spiritualku telah dibawa pergi, Lin Bai menjawab dengan tenang. Karena Markis Serigala telah mendapatkan pedang itu, kapan Tuan Markis Serigala akan menepati janjinya? Tanya Nona Yuewu dengan tergesa-gesa. Nona, jangan khawatir, selama Istana Iblis 9 Neter tidak mendapatkan pedang itu selama sehari, Pangeran ke-21 akan aman, kata Lin Bai dengan acuh tak acuh. Nona, kembalilah dan tunggu dengan tenang. Pangeran ke-21 akan kembali dengan selamat dalam waktu singkat, kata Lin Bai kepada Nona Yuewu lagi. Nona Yuewu melirik Lin Bai dengan curiga. Dia tidak percaya pada Lin Bai. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain memaksakan diri untuk percaya pada Lin Bai jika dia tidak percaya pada Lin Bai. Gadis kecil percaya bahwa dengan status Tuan Lang di negara Chu dan Sekte Tianshui, dia tidak akan datang untuk menipu gadis lemah sepertiku. Gadis kecil itu kembali dan menunggu. Jika aku belum melihat Pangeran ke-21 setelah setengah bulan, aku akan mempublikasikan masalah ini. Gadis kecil, tunggu kabar baik dari Tuan Serigala. Ketika kapal tiba di Istana Bulan, penari bulan membungkuk dan pergi. Lin Bai mengerutkan kening, menatap punggung gadis Yuewu, merasa sangat kesal. Berurusan dengan wanita yang terlalu dewasa seperti itu benar-benar merepotkan. Licik seperti rubah. Hei! Lin Bai menghela napas pelan dan menggelengkan kepalanya berulang kali, tepat sebelum Nona Yuewu pergi. Beberapa kata yang dingin itu membuat Lin Bai merasa cemas. Jika dia tidak melihat Pangeran ke-21 dalam setengah bulan, Nona Yuewu akan mengumumkan berita bahwa pedang itu ada di tangan Lin Bai. Begitu masalah ini dipublikasikan,
diperkirakan Lin Bai tidak akan tenang di ibu kota kekaisaran. Namun, tidak perlu khawatir tentang menyelamatkan pangeran ke-21. Tentu saja, ada orang yang lebih cemas daripada Lin Bai. Divisi Zhao Xing saat ini mungkin sedang kacau. Lin Bai tersenyum. Mengemudikan perahu ke tepi pantai, Lin Bai perlahan meninggalkan Ming Yue Fang. Seekor gagak terbang dari malam dan hinggap di bahu Lin Bai. Hei, Lin Bai, pedang ini ada di tanganmu sekarang. Selama kita menemukan petanya, kita bisa membuka harta karun Istana Iblis Jiuyu. Pedang ini hanyalah kunci untuk salah satu harta karun di Istana Iblis 9 Neter. Tetapi jika ingin menemukan lokasi harta karun tersebut, dibutuhkan peta yang sesuai. Tanpa peta, akan sia-sia jika Lin Bai memegang kunci tersebut. Lagi pula, tidak ada yang tahu di mana 9 harta karun Istana 9 Iblis Neter disembunyikan. Ini tidak mendesak, kata Lin Bai kepada gagak itu. Kita berdua tidak bisa memakan harta karun ini. Gagak itu menatapnya dan berkata, apa maksudmu? Lin Bai menghela napas. Ada keributan besar malam ini, Zhao Xingxi sudah tiba, dan keluarga kerajaan Chu akan segera menduga bahwa kunci ini telah jatuh ke tangan kita. Jika keluarga kerajaan ingin menyerang kita, diperkirakan kita tidak akan bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran bahkan jika kita memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Gagak itu memiringkan kepalanya, dengan tatapan aneh di matanya, benar, monster-monster tua di keluarga kerajaan itu benar-benar sulit dihadapi. Lin Bai, lalu apa yang akan kau lakukan? Lin Bai menarik napas dalam-dalam, saat ini, kita hanya bisa bekerja sama dengan keluarga kerajaan untuk menggali harta karun ini. Apa? Gagak itu berteriak, dan langsung meledak, bekerja sama dengan keluarga kerajaan, aku tidak setuju. Lin Bai, ketika kau menarikku ke dalam kelompok ini, kau sudah setuju bahwa bagianmu akan berjumlah 28 hingga 80, kau 8 dan aku 2. Saat ini, jika kau ingin bekerja sama dengan keluarga kerajaan, bukankah itu akan menjadi kebahagiaan bagiku? Lin Bai tersenyum kecut, dan berkata, dengarkan aku. Bahkan jika kau bekerja sama dengan keluarga kerajaan, bagianmu tidak akan berubah, kalian berdua tetap sama. Tidak apa-apa jika aku 2, tidak, kau hanya 2, dan seluruh keluargamu 2. Gagak bergumam dan mengumpat. Lin Bai tidak tega bertengkar dengan Gagak, jika kau bekerja sama dengan keluarga kerajaan, ambil saja bagianmu dariku. Gagak mengangguk, lalu berapa banyak yang kau rencanakan untuk dibagi dengan keluarga kerajaan? Lin Bai memikirkannya dengan serius, kau mendapat 20%, Tian Suizong memiliki 2 lapisan, keluarga kerajaan juga mendapat 20%, dan sisanya, adalah milikku. Inilah pembagian yang telah direncanakan Lin Bai. Gagak harus dibagi menjadi 20%, yang sudah dipikirkan Lin Bai ketika dia mencari kerja sama dengan Gagak. Sekte Tiansui harus membagi 20% karena Lin Bai berjanji untuk mendukung kebangkitan Sekte Tiansui. Dalam rencana awal, setelah Lin Bai membaginya kepada Gagak dan Tian Suizong, dia masih bisa mendapatkan 60%. Tapi sekarang, insiden di Ming Yue Fang terlalu besar, dan dengan kekuatan keluarga kerajaan, akan segera terungkap bahwa kuncinya ada di tangan Lin Bai. Jika dia tidak mau bekerja sama dengan keluarga kerajaan, saya khawatir apa yang menanti Lin Bai akan menjadi bencana. Lagi pula, sama sekali tidak mungkin bagi keluarga kerajaan untuk membiarkan salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu memperoleh harta karun Istana Iblis 9 Neter. Lagi pula, harta karun ini dapat mendukung sebuah faksi dan menjadikannya sekte yang makmur. Keluarga kerajaan negara Chu tidak akan pernah ingin melihat kekuatan apapun tumbuh di wilayah negara Chu dan mampu membagi dunia dengan keluarga kerajaan negara Chu. Sekarang masalah ini telah terungkap, Lin Bai tidak punya pilihan selain mencari cara untuk mencapai kerja sama dengan keluarga kerajaan. Jika tidak, bukan hanya Lin Bai yang mungkin mati di tangan keluarga kerajaan, tetapi bahkan Tian Suizong akan hancur sebagai akibatnya. Mari kita pergi ke kediaman Pangeran Chen dulu. Setelah Lin Bai memikirkannya, dia tidak kembali ke kediaman Tian Suizong, tetapi langsung pergi ke kediaman Pangeran Chen. Kurasa Zumo sudah berada di kediaman Pangeran Chen sekarang. Lin Bai tersenyum kecut. Di Ming Yue Fang tadi, meskipun Zumo menunjukkan bahwa dia mempercayai kata-katanya. Tetapi Lin Bai tahu betul di dalam hatinya bahwa jika Zumo benar-benar orang yang mudah ditipu, dia tidak akan bisa mencapai posisi komandan divisi Zhao Xing. Alasan mengapa dia tidak membongkar kebohongan Lin Bai di depan umum hanyalah untuk menanganinya secara diam-diam agar tidak memperbesar masalah. Gagak itu tidak mengikuti Lin Bai ke kediaman Chen Wang, tetapi pergi sendiri dan menghilang di malam hari. Lin Bai tiba di kediaman Chen Wang dan duduk di aula samping sambil minum teh. Tidak lama kemudian,
Yang Mulia Chen Wang keluar dari koridor dengan antusias. Saudara Lin, saya di sini larut malam, apakah ada hal penting? Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, apakah Anda pernah mendengar tentang harta karun Istana Iblis Jeoyu, Yang Mulia? Silakan duduk dan bicara. Yang Mulia Chen Wang mempersilakan Lin Bai untuk duduk, dan berkata, saya tidak hanya pernah mendengarnya, tetapi ada desas-desus yang beredar di ibu kota kekaisaran baru-baru ini. Konon saudara kaisar saya yang ke-21 memiliki kunci yang dapat membuka harta karun Istana Iblis 9 Neter. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Yang Mulia Chen berkata sambil tersenyum. Lin Bai berkata dengan tenang, itu benar. Yang Mulia Pangeran Chen Wang terdiam sejenak, lalu bertanya balik, Saudara Lin, mengapa kau begitu meyakinkan? Lin Bai berkata dengan serius, karena pedang ini, sekarang ada di tanganku. Mendengar kata-kata Lin Bai, Yang Mulia Pangeran Chen Wang menghela napas panjang. Karena Lin Bai bersedia mengambil inisiatif untuk berbicara tentang masalah ini, pasti ada ruang untuk negosiasi. Jika Lin Bai tidak berbicara tentang ini, maka keluarga kerajaan dan sekte Tianshui tidak akan bisa berbuat baik. Karena pedang itu sekarang ada di tanganku. Lin Bai mengatakan yang sebenarnya, yang membuat Yang Mulia Chen merasa lega. Selama Lin Bai mengatakan yang sebenarnya, negara Chu dan Tianshui Zong tidak akan saling bermusuhan, dan akan ada ruang untuk bermanuver. Jadi, pedang itu benar-benar ada. Bukankah itu hanya rumor di pasaran tentang harta karun Istana Iblis 9 Neter? Yang Mulia Chen Wang berpura-pura sedikit terkejut. Yang Mulia, kemampuan akting Anda terlalu buruk, jadi berhentilah berakting. Lin Bai mengeluh tanpa berkata-kata. Hahaha, Yang Mulia Chen Wang menggelengkan kepalanya tanpa daya, kau tidak bisa menyembunyikan apapun dari kakak Lin. Kalau begitu, mari kita buka jendela atap dan bicaralah. Yang Mulia Chen Wang berkata kepada Lin Bai, baik sekte Tianshui maupun kakak Lin sendiri tidak dapat memakan harta karun ini. Benar, Lin Bai mengangguk setuju, jadi aku di sini untuk bekerja sama dengan keluarga kerajaan. Lin Bai tidak bisa membiarkan inisiatif berada di tangan Yang Mulia Chen Wang, jadi dia segera merebut hak bicara dan mengusulkan ide kerjasama. Saudara Lin, bagaimana rencanamu untuk bekerja sama? Tanya Yang Mulia Chen Wang sambil tersenyum. Kami mencari harta karun bersama keluarga kerajaan. Jika kami menemukan harta karun itu, keluarga kerajaan bisa mendapatkan sebagian. Kata Lin Bai kepada Yang Mulia Chen Wang. Berapa bagiannya? Tanya Yang Mulia Chen Wang. 20%, kata Lin Bai, aku punya teman yang ingin berbagi 20%, keluarga kerajaan 20%, Tianshui Zong 20%, dan aku sendiri 40%. Yang Mulia Chen mendengarkan pembagian Lin Bai dengan saksama, mengerutkan kening, dan berpikir, Saudara Lin, kau seharusnya tahu bahwa pedang ini awalnya milik keluarga kerajaan. Tentu saja aku tahu, Lin Bai mengangguk dan tersenyum, tapi pedang itu ada di tanganku sekarang. Yang Mulia Chen Wang menarik napas dalam-dalam, mondar-mandir di aula, dan berpikir sejenak, saya tidak masalah, 20% tetap 20%, tetapi saya hanya tidak yakin apakah ayah saya akan setuju. Lin Bai berkata, tolong sampaikan maksud saya kepada Yang Mulia, dan beliau pasti akan setuju. Mengapa? Apakah Anda begitu yakin bahwa ayah saya akan setuju? Tanya Yang Mulia Chen Wang dengan curiga. Lin Bai perlahan menjelaskan, keluarga kerajaan sebenarnya tidak terlalu membutuhkan harta karun Istana Iblis 9 Neter. Bukankah begitu? Keluarga kerajaan hanya tidak ingin harta karun ini jatuh ke tangan 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Supaya jangan sampai ada kekuatan di antara 5 keluarga dan 7 sekte yang dapat memecah belah dunia dengan Chu. Saat ini, sekte Tianshui mengambil 20% dari alokasi saya, keluarga kerajaan mengambil 20%, teman-teman saya mengambil 20%, dan saya memiliki 40%. Sekte Tianshui tidak bisa menjadi musuh keluarga kerajaan Chu hanya dengan 20% harta karun. Bahkan jika aku menyerahkan 4 hartaku kepada Tianshui Zong, dan Tianshui Zong memiliki 60% harta karun, aku tetap tidak bisa menjadi musuh Chu. Dengan cara ini, keluarga kerajaan-kerajaan Chu tentu saja tidak akan khawatir, dan sekte Tianshui juga dapat berbagi 20% harta karun untuk memulihkan vitalitas. Mendengar penjelasan Lin Bai, Yang Mulia Chen Wang mengangguk berulang kali. Jika keluarga kerajaan Chu bisa mendapatkan harta karun Istana Iblis Jeoyu, itu yang terbaik. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, tidak masalah. Alasan mengapa keluarga kerajaan negara Chu bersaing untuk mendapatkan harta karun ini adalah karena mereka tidak ingin harta karun itu jatuh ke tangan 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu. Di negara Chu saat ini, ada 5 keluarga dan 7 sekte.
Jika salah satu sekte mendapatkan harta karun itu akan menjadi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi keluarga kerajaan negara Chu. Dengan pembagian wilayah Linbai, jika Tian Suizong hanya menduduki 20%, itu benar-benar tidak dapat menjadi ancaman bagi keluarga kerajaan. Saudara Lin benar. Yang Mulia Chen Wang berkata, jika saya melaporkan masalah ini kepada ayah saya, bagaimana jika ayah saya menolak untuk setuju? Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan? Ketika Anda mengajukan pertanyaan kepada seseorang, Anda harus memikirkan jawabannya terlebih dahulu. Jika Anda bahkan tidak memiliki jawaban, maka pertanyaan itu tidak ada artinya. Jika Kaisar Chu tidak setuju, apa yang akan dilakukan Lin Bai? Kalimat ini menyembunyikan niat membunuh. Jika Kaisar Chu menolak untuk setuju, maka keluarga kerajaan Chu pasti akan menemukan cara untuk mengambil kunci harta karun dari Lin Bai. Pada saat itu, hanya ada 3 jalan yang tersisa di depan Lin Bai. Aturan pertama adalah dengan patuh menyerahkan kunci harta karun, dan masalah ini tidak akan pernah disebutkan lagi. Kedua, jika Anda melarikan diri dari ibu kota kekaisaran dengan harta karun itu, Anda akan mati dalam pengasingan sejak saat itu. Ketiga adalah melawan dengan keras kepala, dan pada akhirnya baik Lin Bai maupun Tian Suizong dihancurkan oleh negara Chu. Yang Mulia Pangeran Chen Wang bertanya kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai tahu bahwa kalimat itu adalah jebakan, bagaimanapun dia menjawab, jawabannya akan salah. Karena itu, Lin Bai mengganti topik pembicaraan, Yang Mulia, mohon sampaikan syarat ini kepada Yang Mulia Raja terlebih dahulu, dan Yang Mulia Raja pasti akan menyetujuinya. Tian Suizong masih bersedia berbisnis dengan Yang Mulia. Jika Tian Suizong ingin memilih mitra, maka pilihan pertama adalah keluarga kerajaan. Melihat Lin Bai tidak mengatakan apapun dengan jelas, Yang Mulia Pangeran Chen Wang tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia tahu, Lin Bai pasti sudah memikirkan tindakan balasan dan rencana mundur dalam hatinya. Jika keluarga kerajaan tidak setuju, diperkirakan Lin Bai akan memulai rencana selanjutnya. Baiklah, Kakak Lin, silakan kembali ke istana dan tunggu, saya akan pergi ke istana untuk menemui Yang Mulia. Lin Bai membungkuk sambil tersenyum, lalu berbalik dan meninggalkan Yang Mulia Chen Wang. Melihat kepergian Lin Bai, Yang Mulia Chen Wang terdiam lama. Zumo keluar dari balik tirai, juga melihat punggung Lin Bai, dan menghela napas tanpa sadar, Tuan Lang benar-benar pahlawan di dunia. Ya, Yang Mulia Pangeran Chen Wang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan tajam, seseorang berkata. Para murid muda dari 5 aliran dan 7 sekte di negara Chu saat ini adalah murid muda terlemah dalam 10.000 tahun. Fakta bahwa mereka dapat mengatakan ini menunjukkan betapa bodohnya mereka. Lin Bai dari sekte Tiansui, Chen Yule dari keluarga Chen, Yi Song dari sekte Tianxian, Huang Qingyun dari istana teratai suci, Kaisar Wuyan dari sekte Kuchan, Ying Dan dari sekte Danxia. Siapakah di antara para santo ini yang merupakan karakter sederhana? Ini bukanlah generasi muda terlemah di kerajaan Chu, sebaliknya, mereka mungkin adalah generasi muda terkuat dalam sejarah kerajaan Chu. Hanya saja, mereka terlalu menyembunyikan diri. Yang Mulia Pangeran Chen mengerutkan keningnya erat-erat, merasa bahwa angin di negara Chu telah menjadi sangat menusuk. Berdiri di belakang Yang Mulia Chen Wang, Zumo mengangguk setuju. Sebagai komandan divisi hukuman Zhao negara Chu, ia mengumpulkan informasi dari seluruh dunia, jadi ia tentu tahu betapa kuatnya putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte ini. Yang Mulia Chen tampak sedikit berwibawa, ulang tahun ayah akan tiba beberapa bulan lagi, dan itu juga akan menjadi hari di mana kekuasaan Chu akan diserahkan. Jika transfer kekuasaan ini tidak ditangani dengan benar, maka, wilayah kerajaan Chu di wilayah timur alam iblis mungkin akan kacau. Mata Zumo menyipit. Bahkan Yang Mulia Chen berpikir bahwa, ulang tahun Kaisar Chu, ini akan memandu keberuntungan seluruh wilayah timur. Akankah itu menyebabkan kekacauan di negara Chu? Tetapi ketika Zumo memikirkannya dengan cermat, itu masuk akal. Ada masalah internal dan eksternal di negara Chu. Ada 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu yang seperti serigala dan harimau, bersembunyi di hutan belantara, menunggu kesempatan untuk bergerak. Raja dan pangeran militer terkuat di dinasti Chu, Liang Wang, juga mendukung pasukannya. Di luar, terdapat wilayah sekte 7 malam, wilayah Gunung Wansheng, dan wilayah Qitian Zongdot dan sekte-sekte teratas sudah siap untuk berangkat. Bahkan para prajurit di wilayah utara pun sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang negara ini saat ini. Jika ulang tahun Kaisar Chu ini tidak ditangani dengan baik, 10.000 tahun kerajaan Chu berikutnya mungkin akan dihabiskan dalam kobaran api perang. Istana, Istana Emas. Sinar cahaya ilahi itu menerangi kursi naga dengan gemerlap dan hikmat.
Kaisar Chu duduk di kursi naga seperti biasa, memandang kegelapan di aula emas dan orang-orang di aula. Ayah, ini adalah kata-kata asli dari Tuan Serigala Lin Bai. Yang Mulia Chen Wang turun ke Istana Emas dan dengan jujur AA menyampaikan kata-kata Tuan Serigala kepada Yang Mulia Kaisar Chu. Hehe, Tuan Serigala, menarik sekali. Kaisar Chu tersenyum, dia memang orang yang cerdas. Sayang sekali ya. Semakin cerdas seseorang, semakin sulit untuk dihadapi. Hei! Kaisar Chu pertama-tama memuji Lin Bai karena kecerdasannya, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, mengatakan bahwa semakin cerdas seseorang, semakin sulit untuk dihadapi. Kaisar Chu berkata dengan samar, jika Lin Bai mendapatkan pedang ini, dia akan merahasiakannya dan diam-diam mencari harta karun Istana Iblis Jeoyu bersama Tian Suizong. Ketika mereka menemukan harta karun itu, saat itulah Sekte Tian Sui akan dihancurkan. Negara Chu tidak hanya dapat menghancurkan Sekte Tian Sui, tetapi juga memperoleh harta karun Istana Iblis Jeoyu tanpa usaha apapun. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu, tetapi aku tidak menyangka bahwa Lin Bai akan datang ke sini untuk membahas kerjasama dengan negara Chu atas inisiatifnya sendiri. Hei! Duduk di kursi naga, Kaisar Chu menghela napas dan tersenyum masam, sekarang Lin Bai telah datang untuk membahas kerjasama, tidak ada alasan yang sah bagi Chu, dan Tian Suizong tidak dapat digerakkan. Lin Bai, dia terlalu tua dan licik. Dia tahu bahwa Sekte Tian Sui tidak dapat memakan harta karun ini. Jika dia tidak menemukan seseorang untuk bekerja sama dan menyeret orang ke dalam air, harta karun ini tidak akan digali. Kaisar Chu duduk di kursi naga dan terus berbicara sendiri. Yang Mulia Chen Wang yang berdiri di Istana Emas ketakutan dan berkeringat dingin. Menurut rencana awal Kaisar Chu, jika Sekte Tian Sui merahasiakan dan pergi mencari harta karun itu sendiri, keluarga kerajaan Chu akan dikirim untuk mengikuti di belakang. Mari kita gunakan trik, belalang sembah menangkap jangkrik dan burung oriole berada di belakangnya. Hari ketika Tian Suizong menemukan harta karun itu akan menjadi hari ketika Tian Suizong akan dihancurkan. Negara Chu tidak hanya dapat menghancurkan orang kepercayaan Tian Suizong, tetapi juga mendapatkan harta karun Istana Iblis Jeoyu. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Tetapi kebetulan Lin Bai, yang sudah tua dan licik, tidak menyembunyikan rahasianya, tetapi mengambil inisiatif untuk mencari kerja sama dari keluarga kerajaan. Dengan cara ini, tidak ada peluang bagi keluarga kerajaan untuk membuat nama baik bagi diri mereka sendiri. Betapapun miskinnya Sekte Tian Sui, sekte ini tetaplah salah satu dari 5 aliran dan 7 aliran di negara Chu, dan murid-murid serta pejabat seniornya tersebar di seluruh wilayah negara Chu. Jika Sekte Tian Sui dimusnahkan secara gegabah, hal itu pasti akan menyebabkan banyak kekacauan di Chu. Oleh karena itu, untuk menghancurkan Tian Suizong, harus ada alasan yang sah. Bukan hanya Sekte Tian Sui, tetapi jika negara Chu ingin menghancurkan salah satu dari 5 aliran dan 7 aliran negara Chu, mereka membutuhkan alasan yang dapat dibenarkan, seperti itu. Tentu saja, ini mengacu pada zaman damai. Jika itu terjadi di era kekacauan, maka tidak perlu berpikir terlalu banyak. Yang Mulia Chen Wang menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Ayah, bagaimana kita harus menjawab serigala Hou Lin Bai? Kaisar Chu tidak terburu-buru menjawab kata-kata Yang Mulia Chen Wang, tetapi bertanya, apakah Anda sudah bertanya kepada Tuan Lang, apa yang akan dia lakukan jika saya tidak setuju? Saya sudah bertanya, kata Yang Mulia Chen Wang. Lalu apa yang dia katakan? Kaisar Chu sangat penasaran, apa yang akan dilakukan Lin Bai jika dia tidak menyetujuinya. Yang Mulia Chen Wang tersenyum kecut, Lin Bai, Markis Serigala, tidak mengatakan apapun dengan jelas, tetapi hanya mengatakan satu hal. Yang Mulia pasti akan setuju. Dia begitu yakin. Kaisar Chu tersenyum. Yang Mulia Chen Wang berkata, Markis Lang berkata, keluarga kerajaan tidak menghargai harta karun Istana Iblis 9 Neter, mereka hanya tidak ingin dia jatuh ke tangan 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu, dan melahirkan kekuatan yang dapat membagi dunia dengan negara Chu. Dengan pembagian seperti ini, Sekte Tian Sui hanya menyumbang 20%, dan itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi keluarga kerajaan. Bahkan jika dia memberikan 40% bagiannya kepada Tian Suizong, Tian Suizong hanya akan memiliki 60%, dan ancaman bagi keluarga kerajaan masih tidak besar. Jadi dia berkata, Yang Mulia pasti akan setuju. Yang Mulia Raja Chen memberitahu Kaisar Chu tentang perkataan Lin Bai. Setelah mendengar ini, Kaisar Chu tertawa kecil lagi, Tuan Serigala, ini lebih sulit ditangani daripada yang kita bayangkan. Saya akan memanggil Lin Bai secara pribadi untuk masalah ini. Pangeran Chen,
Fokus Anda sekarang adalah mempersiapkan ulang tahun Anda dan keselamatan saudara Anda yang ke-21. Yang Mulia Pangeran Chen Wang mengangguk berulang kali, saya telah mencari di seluruh kota dengan segenap kekuatan saya, dan menyelamatkan saudara ke-21 secepat mungkin. Kaisar Chu mengangguk, baiklah, Anda turun dulu, sampaikan perintah kepada Lin Bai, suruh dia masuk ke istana untuk menemui saya. Baik. Setelah Yang Mulia Pangeran Chen menerima perintah tersebut, ia meninggalkan Istana Emas. Di Istana Emas, hanya Kaisar Chu yang tersisa duduk di kursi naga yang gelap dan dingin. Dia tertawa terbahak-bahak, Tuan Serigala, sepertinya dia lebih licik dan cerdik daripada yang kita bayangkan. Bagaimana menurut kalian? Dalam kegelapan, suara banyak orang langsung terdengar. Pedang itu awalnya milik keluarga kerajaan kita, hak apa yang dimiliki Tian Suizong untuk bernegosiasi dengan kita? Kita harus memerintahkan Lin Bai untuk menyerahkan pedang itu, jika tidak, kita akan mengirim pasukan untuk menghancurkan Tian Suizong. Lin Bai sekarang terkenal. Dia adalah putra suci Tian Suizong dan Pangeran Serigala Chu. Jika dia mengirim pasukan untuk membunuh Tian Suizong sesuka hati, itu hanya akan menimbulkan kekacauan di Chu. Hei, Pangeran Hong, apakah Anda memihak menantu Anda? Omong kosong, raja saya selalu sangat mementingkan negara Chu. Memang tidak bijaksana untuk menjadi musuh Lin Bai dan Tian Suizong saat ini. Anda jelas memihak Lin Bai dan menantu Anda. Dalam kegelapan, semua orang berdebat. Dan pada saat ini, akhirnya terkonfirmasi, orang yang berdiskusi dengan Kaisar Chu di kegelapan sebelumnya adalah pangeran dari Istana Pangeran Hong yang hancur 5.000 tahun yang lalu, yaitu ayah dari Nona Sensian. Pangeran Hong. Hei, hentikan perdebatan. Kaisar Chu terpukul oleh pertengkaran itu, situasinya tidak seburuk itu. Keluarga kerajaan negara Chu menekan Tian Suizong selama 100.000 tahun, dan Tian Suizong telah mencapai ambang kehancuran. Jika sekte Tian Sui benar-benar hancur, itu akan menyebabkan banyak kekacauan bagi Chu. Jadi sudah saatnya Tian Suizong beristirahat dan membiarkan mereka hidup. Bahkan jika Tian Suizong mendapatkan harta karun Istana Iblis Jeoyu, bersama dengan bagian Lin Bai, itu akan mencapai 60% dari harta karun, Tian Suizong tidak akan dapat pulih ke puncaknya. Tidak masalah. Ketika orang-orang di kegelapan mendengar kata-kata Kaisar Chu, mereka memikirkannya dengan cermat dan tidak membantah, yang berarti mereka menyetujuinya. Seseorang bertanya, Yang Mulia, bagaimana Anda akan berurusan dengan Istana Senglian? Wajah Kaisar Chu berubah dingin, Istana Teratai Suci sudah tahu bahwa Pangeran ke-21 memegang kunci di tangannya, tetapi dia merahasiakannya dalam upaya untuk mendapatkannya. Sudah saatnya memberi pelajaran kepada Istana Senglian. Hanya, Kaisar Chu sedikit malu. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa, banyak yang sangat jelas tentang apa yang membuat Kaisar Chu malu. Saat itu, selir Istana Senglian bergabung dengan keluarga kerajaan dan melahirkan pangeran kedua, tetapi pangeran kedua meninggal secara misterius dan tiba-tiba. Kaisar Chu merasa berhutang budi pada Istana Teratai Suci, sehingga selama bertahun-tahun ia bersikap lunak terhadap Istana Teratai Suci dan tidak menjadikan Istana Teratai Suci sebagai musuh. Lupakan saja, mari kita beri mereka kesempatan lagi. Kaisar Chu menggelengkan kepalanya, ini adalah kesempatan terakhir bagi Istana Senglian. Jika mereka berani lancang lagi, belum terlambat bagi kita untuk bertindak. Tepat saat itu, di luar aula emas, suara ayah mertua Anda terdengar, Yang Mulia, Tuan Serigala Lin Bai telah tiba. Biarkan dia masuk. Kaisar Chu menarik napas dalam-dalam, memanggil Lin Bai, dan orang-orang di kegelapan pun diam dengan bijaksana. Istana Emas. Setelah Lin Bai kembali dari kediaman Pangeran Chen, dia tahu bahwa Kaisar Chu akan mengirim seseorang untuk mengumumkan kedatangannya, jadi dia membuat rencana lebih awal. Salam hormat, Yang Mulia. Ketika tiba di Istana Emas, Lin Bai berdiri 3 langkah dari kursi naga, membungkuk kepada Kaisar Chu. Kaisar Chu memandang Lin Bai dengan senyum di wajahnya, Raja Chen telah menceritakan seluruh kisahnya kepadaku. Pedang itu ada di tanganmu. Ya, jawab Lin Bai jujur. Kaisar Chu menghela napas pelan, Pangeran 21 menyukai piano, catur, kaligrafi, dan melukis sejak kecil, dan suka bermain angin dan bermain bulan, dan dia tidak terlalu peduli dengan kultivasi. Sampai-sampai dia tidak tahu banyak tentang rumor di dunia kultivasi. Sudah bertahun-tahun sejak dia mendapatkan pedang itu, tetapi dia tidak tahu arti pedang itu, jadi dia hanya memberikannya kepada Huakui dari Istana Bulan. Sungguh menggelikan untuk dikatakan. Jika Istana Iblis Jeoyu dan Istana Senglian tidak mengikutinya dan menempatkannya di bawah tahanan rumah di istana, dia mungkin masih tidak tahu kegunaan pedang itu.
Kaisar Chu tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Seperti yang diharapkan, apa yang dikatakan Kaisar Chu semuanya mengkonfirmasi dugaan Lin Bai. Lin Bai penasaran, mengapa Pangeran ke-21 tidak menyerahkan pedang itu kepada keluarga kerajaan setelah mendapatkannya. Pada akhirnya, setelah banyak pertimbangan, satu-satunya kesimpulan yang dicapai adalah bahwa Pangeran ke-21 tidak mengetahui asal-usul pedang itu. Jika Pangeran ke-21 mengetahui tujuan pedang itu, dia pasti akan memberikannya kepada keluarga kerajaan. Bahkan jika mereka tidak memberikannya kepada keluarga kerajaan, setidaknya mereka tidak akan memberikan pedang itu kepada Nona Moon dan sebegitu saja. Dikombinasikan dengan kata-kata Kaisar Chu, banyak keraguan dalam pikiran Lin Bai dapat dipecahkan satu persatu. Mengapa Pangeran ke-21 meninggalkan lukisan yang canggung dan kasar itu di istana? Jika dia tidak mengetahui asal-usul pedang itu, bagaimana dia bisa meninggalkan petunjuk? Alasannya adalah, ketika Pangeran ke-21 dibawa pergi oleh Istana Iblis 9 Neter, dia sudah dikendalikan oleh murid-murid Istana Iblis 9 Neter. Dan dia ditempatkan di bawah tahanan rumah di istana. Pada saat itu, Pangeran ke-21 menyadari kegunaan pedang itu, tetapi tidak mungkin baginya untuk memberitahukan lokasi pedang itu kepada Istana Iblis Jeoyu. Baru setelah perbuatan Istana Iblis Jeoyu terungkap, Pangeran ke-21 tidak dapat lagi berada di bawah tahanan rumah, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Zhang Peixuan, seorang murid dari Istana Teratai Suci, untuk membawa Pangeran ke-21 keluar dari istana. Pangeran ke-21 tahu bahwa perjalanannya kemungkinan besar akan berakhir dengan nyaris celaka, jadi dia sengaja meninggalkan sebuah lukisan sebagai petunjuk. Sejauh ini, semua misteri telah terpecahkan. Raja Chen telah memberitahuku tentang permintaanmu. Kaisar Chu menatap Lin Bai sambil tersenyum. Lalu aku tidak tahu apa pertimbangan yang mulia. Lin Bai mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Kaisar Chu. Kaisar Chu menatap Lin Bai, tersenyum dan mengulurkan 3 jari, 30%. Keluarga kerajaan tidak banyak bicara, 20% yang kau berikan terlalu sedikit, dan keluarga kerajaan hanya membutuhkan 30%. Ya, Lin Bai setuju tanpa berpikir. Jika keluarga kerajaan menginginkan 30%, maka alokasi Lin Bai adalah 20% untuk Gagak, 20% untuk Sekte Tianshui, 30% untuk keluarga kerajaan, dan sisanya 30% untuk Lin Bai. Aku langsung setuju. Sepertinya masih kurang. Kaisar Chu tersenyum kecut dalam hatinya. Sepertinya sebelum Lin Bai datang ke istana, dia sudah mempertimbangkan untuk menaikkan harga. Kaisar Chu berpikir sejenak. Selain itu, kau harus membantu keluarga kerajaan menyelamatkan Pangeran ke-21. Kaisar Chu menambahkan syarat lain. Meskipun kunci harta karun Istana Iblis Jeoyu telah ditemukan, Pangeran ke-21 masih berada di tangan Istana Iblis Jeoyu. Tidak masalah, aku akan melakukan yang terbaik. Lin Bai juga setuju. Lin Bai juga berjanji kepada Nona Yuewu bahwa dia akan menyelamatkan Pangeran ke-21. Bahkan jika keluarga kerajaan tidak mengajukan permintaan ini, Lin Bai tetap akan menemukan cara untuk menyelamatkan Pangeran ke-21. Kunci harta karun ada di tanganmu, jadi apakah kau punya petunjuk tentang peta harta karun? Kaisar Chu bertanya dengan penasaran. Tidak, Lin Bai tersenyum, ini adalah alasan lain bagiku untuk bekerja sama dengan keluarga kerajaan. Aku ingin tahu apakah keluarga kerajaan memiliki petunjuk tentang harta karun ini. Kaisar Chu berpikir sejenak, kembali dan pelajari pedang ini dengan saksama. Jika tebakanku benar, akan ada angka-angka yang relevan di atasnya. Label angka pada setiap pedang sesuai dengan peta yang bersangkutan. Hanya dengan menemukan kunci dan peta yang sesuai, harta karun dapat dibuka. Jika kau menyelesaikan penelitiannya, beritahu Raja Chen nomor harta karun yang dibuka oleh kunci ini, dan kemudian keluarga kerajaan akan mulai mencari petunjuk untuk peta ini. Lin Bai mengangguk sedikit dan setuju. Kaisar Chu bertanya lagi, apakah kau punya rencana untuk menyelamatkan Pangeran ke-21? Lin Bai tersenyum misterius, kurasa aku sudah punya rencana. Oh, Kaisar Chu sedikit terkejut, Departemen Zhaoxing dan dunia kegelapan telah menyelidiki begitu lama, tetapi mereka masih belum menemukan di mana sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter memenjarakan Pangeran ke-21. Kau menemukannya secepat itu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak perlu mencarinya. Istana Iblis 9 Neter tahu bahwa kuncinya ada di tanganku, jadi mereka akan datang kepadaku. Itu juga masuk akal. Kaisar Chu berpikir sejenak, lalu apa maksudmu, menggunakan dirimu sebagai umpan untuk memancing Istana Iblis Jeoyu datang kepadamu? Tapi dengan cara ini, bukankah kau sangat berbahaya? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Yang Mulia,
tidak ada yang benar-benar aman atau berbahaya di dunia ini. Jika ingin mendapatkan hadiah, wajar jika mengambil risiko. Kata-kata Lin Bai membuat mata Kaisar Chu menyipit, dan dia diam-diam menghela napas dalam hatinya bahwa Lin Bai benar-benar tidak sederhana. Karena kau sudah punya rencana, maka Kaisar tidak akan berkata lebih banyak. Kaisar Chu berkata kepada Lin Bai lagi, jika kau dalam bahaya, pergilah ke Zhao Xingxi dan Akademi Bailu. Ini tidak diragukan lagi adalah tempat teraman di ibu kota kekaisaran. Lin Bai tersenyum, ada tempat ketiga. Kaisar Chu mengerutkan kening dan menatap Lin Bai, tempat ketiga. Tempat ketiga itu apa? Lin Bai tersenyum dan melihat sekeliling, kurasa tidak ada tempat di seluruh alam iblis timur yang lebih aman daripada istana emas Kaisar Chu. Hahaha, Kaisar Chu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu, baiklah, jika kau dalam bahaya, kau juga bisa lari ke istana. Jika tidak ada masalah, kau bisa kembali dulu. Aku pamit. Lin Bai menggenggam tangannya, keluar dari istana emas, dan meninggalkan istana. Setelah Lin Bai pergi, Kaisar Chu terkekeh lagi, Lin Bai ini, sungguh menarik. Dalam kegelapan, sebuah suara suram terdengar, jika Lin Bai adalah teman, tentu saja itu yang terbaik. Jika dia menjadi musuh, itu karena dia harus disingkirkan secepat mungkin. Jika kau menunggu orang ini tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi masalah serius bagi negara Chu. Seseorang berkata, bukankah dia bertunangan dengan Putri Sensian? Cepat atau lambat, dia akan menjadi anggota keluarga kerajaan kita. Orang lain berkata, meskipun ada kontrak pernikahan, mereka belum menikah. Kalian semua bisa melihat, hati Lin Bai masih tertuju pada Tian Xuizong. Kaisar Chu mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam, jangan terlalu cemas, Lin Bai tidak bisa dibeli dengan sedikit bantuan. Dia tidak bisa lepas dari kendali negara Chu untuk saat ini, jadi mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi.